mau tidur itu ada nangis. Itu jelas banget di kuping, cuma kayak jauh suaranya. Gitu. Sakit. Gue langsung melek, ya kan? Masih tidur gue melek. Gue dengerin lagi. Sakit. Langsung dong gue duduk. Gue tegasin lagi kan. Gue nengok begini bang, itu di atas. Itu ada yang duduk begini, rambutnya ke depan, begini nunduk. Ini merinding gue. Ini putih, cuman setengah badan karena kan nggak kelihatan ada menubar. Begini, kok ada tamu? Pas begini sama teman gue ada tamu sih. Nah lu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini. Dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber ini akan menceritakan pengalaman horornya pada saat dia bekerja di salah satu coffee shop di daerah sekitaran wilayah Jakarta Selatan. Dan nanti narasumber juga akan membagikan dokumentasi aslinya nih. Dan nanti biar lebih lengkapnya, biar narasumbernya aja yang menceritakan apa aja yang dialami selama di tempat kerjanya itu, yaitu di coffee shop. Jadi langsung aja kita kenalan dan sapa narasumbernya. Halo Kak Ica. Iya. Makasih banyak Kak Ica nih udah mau datang dan berbagi pengalaman horornya nih. Kak Ica, jadi Kak Ica pernah bekerja di salah satu coffee shop di wilayah sekitar Jakarta nih. Iya. Dan Kak Ica banyak banget nih, tadi kita ngobrol di depan, banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor nih. Boleh sedikitnya dulu nih Kak Ica ngalamin kejadian apa aja nih? Ini kayak ada tamu web ya bang. Tamu gaib. Iya. Iya. Jadi dia tuh duduk di table atas, itu dia cuman kelihatan lagi nunduk. Lagi nunduk. Rambutnya tuh ke depan begini, dia nunduknya begini nih, ada bajunya putih, cuman nggak semua karena kan dari ketutup menubar. Iya. Duduk aja begini dia. Iya. Sama ada suara yang pagi di ruang istirahat karyawan, itu ada yang nangis, itu jelas banget. Ada suara cewek Ada. nangis nih. Sakit. Oh, Dia sempat ngomong kayak gitu juga. Kak Ica, tapi kita bisa tahan dulu nih Kak ceritanya, biar teman-teman juga pada penasaran. Nah, sebelum gue lanjut ke ceritanya Kak Ica, kalian wajib banget nonton ceritanya Kak Ica ini dari awal sampai akhir, jangan ada yang skip. Karena apa yang dialami sama Kak Ica ini, kejadian-kejadian horornya di tempat kerjanya itu epic banget nih teman-teman. Nanti juga Kak Ica bakal nge-share nih dokumentasi aslinya. Dan sebelum gue lanjut juga, lagi-lagi gue mengingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama Kak Ica ini nih, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung mampir juga ke Instagram gue. Kalian langsung DM aja nanti biar mudah. Semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama Kak Ica ini nih. Ya udah, gue rasa cukup, nggak usah berbasa-basi lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Jadi Kak Ica kerja di sebuah coffee shop nih, dan Kak Ica jadi barista dan ngalamin banyak kejadian horor di tempat kerjanya ini. Sampai takut kerja di situ, cuman ya bertahan deh gue. Bertahan ya? Bertahan. Gila ya. Boleh diceritain nih Kak, gimana awalnya nih Kak? Awalnya itu 2015 ya, Yeah. Itu masih di daerah Kemang. Itu di dalam supermarket. Tapi coffee shopnya itu cuma untuk take away kecil. Cuman tablenya ya 2 lah, pokoknya kecil banget gitu. Di situ sampai 2018, 3 tahun di situ. Nah, pas 2018 pertengahan ini bos
datang kan bilang kalau dia mau buka cabang lagi tapi lebih besar katanya. Sering berjalannya waktu, beberapa bulan itu sempatlah buka sampai sebelum sampai 2019 deh. Itu udah buka beberapa bulan, terus nggak lama gue ditelepon. Kan ada telepon kafe ya, ditelepon, dia bilang, Ica ya, mulai besok kamu pindah ya di Kebayoran Baru kata dia, tapi masuk pagi katanya. Oh ya siap, gue bilang. Nah karena di Kemang sama Kebayoran Baru tempat ini nggak jauh, paling ya 10 menit lah ya. Gue penasaran nih, jadi gue pulang kerja itu karena gue masuk pagi, gue pulang kan sebelum maghrib lah ya. Pas pulang kerja itu gue langsung cari tempatnya. Emang sih dalam sebuah mall, tapi gue agak sedikit penasaran nih begitu pas masuk di mall itu. Karena pas masuk situ kan udah menjelang maghrib lah ya. Kok ini mall serem banget gitu, maksudnya agak sepi gitu. Atau mungkin emang bulat lagi maghrib, memang udah mau malam, memang sepi apa gimana. Terus bangunannya itu juga kayak klasik. Mall itu kan cuma 3 lantai ya, adanya di lantai 2. Gue cari ketemulah. Jadi di sini tempatnya. Jadi kan besok gue nggak usah nyari-nyari lagi kan. Besoknya gue masuk itu buka di sana jam 9. Otomatis gue masuk pasti lebih awal. Gue datang jam 8 pagi, itu masih gelap banget, bener-bener. Belum ada pengunjung satu pun pastinya. Biasanya kan kalau di Kemang itu kalau pagi ada cleaning service ya, yang bersih-bersih lah gitu. Ini gue masuk ke situ pun sama sekali nggak ada cleaning service-nya. Jam 8 itu. Masih benar-benar sepi. Nggak ada sama sekali. Sampai masuk ke lift barang aja tuh bener-bener masih gelap. Ya gue telepon lah senior gue yang di situ kan. Gue telepon, kata dia udah tunggu aja. Di situ kafe buka jam 9, senior gue masuk jam 9. Ya gue sih nggak nunggu di situ, gue sempat muter-muter juga ya kan. Nah udahlah kerja di situ gue. Kerja di situ tuh ya enak sih, gede gitu ya kan. Ada beberapa table, dan gitu juga model kafe gue juga di atas bar itu kan ada table juga. Jadi paling tingginya beberapa jengkal gitu, nggak ini gede lah pokoknya. Kerja di situ sih nggak ada yang aneh, biasa aja gitu. 1 bulan 2 bulan biasa aja. Awal-awalnya yang gue denger tuh kayak ada yang kayak gitu. Oke, ada suara nih. Ada suara. Jadi kan modelnya table bar kan, kan lorong mau masuk ke ruang roasting. Itu dari samping yang mau masuk ke dalam itu. Dari situ suaranya. Itu kejadian malam atau siang? Itu ada tamu. Banyak ada. Gue pikir apa gue salah dengar ya kan. Jadi gue hirauin lah. Ternyata pas beberapa hari sering ada suara kayak gitu. Oh, nggak cuma Kaica aja nih, tapi teman-teman yang lain karyawan denger nih sore ini? Enggak, itu masih gue jaga sendiri. Oh iya. Jadi nggak ada tamu pun ternyata ini makin jelas suaranya. Manggil lagi, gue sempat gue tegasin, wah bener nih suara dari sebelah ya kan. Gue sih masih berpikir udahlah nggak gue hirauin kan. Kerja di situ belum lama, tiba-tiba senior gue nih nyambut tamu nih. Kayaknya udah kenal, tapi kok gue baru itu lihat kan. Akhirnya kita dikenalin lah di situ. Kita samarin namanya Kak Bunga deh. Ya Kak Bunga ini anak pindahan dari Kemang gitu kan. Ini udah kenal. Ternyata dia itu karyawan tetap di situ. Tapi dia selalu booking di atas. Kan di atas cuma ada 2 table. Jadi setiap dia mau ke kafe gue pasti selalu di atas. Udah nggak boleh ada yang lain deh. Di situ kan dia kalau ini suka manggil ya, Bu Ica gitu kan. Sering lah, kadang suka dipanggil gue ke atas. Tolong ya rapiin, nanti ada tamu aku lagi, nanti aku pesan lagi gitu. Suka sering manggil lah, kadang diteriakin aja gitu di kafe. Ini pas lagi gue masuk malam, ini tamu tinggal dia doang di atas. Yang Tapi dia lagi
jarak jauh online. Iya. Dia sendiri kan posisinya itu gue lagi closing di belakang di ruang roasting. Iya. Itu gue lagi nyapu. Itu gue inget banget dia tuh manggil, tapi emang sih cuman Mbak doang, kan biasanya Mbak Ica gitu Iya. kan, ini enggak Mbak. Wah, dia manggil kan. Iya. Gue taruhlah sapu gue. Iya. Gue samperin dia ke atas. Ya Kak Bunga, ada apa? Dia langsung kayak, kenapa Mbak gitu. Tadi Kak Bunga panggil. Enggak kok, aku nggak panggil katanya, aku lagi jarak jauh ini katanya. Terus oh ya udah, akhirnya gue turun tapi dengan kayak orang bingung gitu. Ini bener-bener suara dia yang manggil. Suaranya persis Kak Suara Bunga dia ini. yang manggil, cuman kok pas gue samperin katanya dia nggak manggil gue Dia nggak gitu. manggil Kak Ica ya. Enggak. Sempet itu motor gue kan bermasalah nih, ya kan. Lu bayangin aja gue masuk jam 9 itu kan masih sepi. Iya. Ini motor gue rusak, katanya gue mau nebeng sama teman gue yang anak restoran dan lain-lain. Tapi dia masuk paginya itu jam 6. Iya. Otomatis kan gue numpang sama dia, berarti Ngikutin dia. ngikutin dia mau Iya. nggak mau. Kebetulan rumahnya dia dekat sama gue, ya kita jalan jam 6 kurang 15 lah ya. Cuman berapa menit doang dari rumah. Sampai di sana bayangin masih gelap banget. Ya, Jam 8 gue masuk aja gelap. masih. Iya. Akhirnya gue nunggulah di kafe rolling door model. Gue tutup, gue kunci dari dalam. Iya. Jadi kan modelnya kafe gue ya, bar, di belakangnya itu ada tempat roasting. Iya. Di tempat roasting itu juga ada tangga lagi, itu buat istirahat karyawan. Iya. Itu masih jam 6. Akhirnya gue nunggu di situ, masih ngantuk nih, masih pagi. Ya udah, akhirnya gue mau tidur karena model kayak ada sofa kayak gini lah. Gue tidur di situ. Baru banget gue mau tidur, itu ada yang nangis. Ada suara nangis. Itu jelas banget di kuping, cuman kayak jauh suaranya. Iya. Gitu. Sakit. Gue langsung melek, ya kan? Masih tidur gue melek. Gue dengerin lagi. Sakit. Langsung dong gue duduk. Iya. Gue tegasin lagi kan. Loh, ada suaranya. Gue bilang. Iya. Itu padahal belum pulas, baru mau tidur. Di situ gue mau lari nggak mungkin dong. Turun tangga, ya kan, sedangkan lampu ini masih gelap, semua masih gue gelapin karena kan gue belum buka kan, belum lagi nanti gue harus buka rolling door. Akhirnya gue beraniin diri tuh, gue sambil duduk gue ngomong, lu kenapa sih sakit, kalau bisa jangan kayak gini. Gue bilang, gue di sini kan cuma mau istirahat, gue di sini kerja, gue nggak ganggu. Gue bilang. Jiper juga sih, Iyalah. mau nggak mau ya adalah. Karena kenapa gue berani, soalnya begitu ruang roasting depan itu ada balkon. Itu buat kayak khusus buat karyawan aja lah, kalau mau nyantai lah, mau merokok apa. Di bawahnya itu kan jalan raya. Akhirnya udahlah, gue nggak jadi tidur. Jadinya gue ya make up aja lah, sambil prepare, sambil gue jadinya nunggu aja, duduk aja begini sambil kayak gue was-was kan, gue dengerin takut ada suara lagi apa gimana. Dan itu suaranya hilang tuh Kak. 2 kali aja dia ngomong kayak gitu. Nangis sambil Begitu gue duduk, gue mau dengerin lagi, yang nggak ada. hilang dengan sendirinya. Itu pagi pada. Nah habis itu kan masih pagi. Gue takut kan kalau gue bareng dia, akhirnya gue ngikutin schedule dia tuh. Dia masuk siang, gue juga masuk siang. Iya. Tapi kebalikan, gue yang pulang duluan jam 9 malam, dia pulang jam 10. Iya. Mau nggak mau gue yang nunggu dia dong. Kalau di mall itu kan nggak ada karyawan buat apa, nggak ada kantin buat karyawan. Akhirnya gue nunggu di toilet
kalau toilet mall itu kan begitu buka pintu toilet ada lagi ruangan itu buat menyusui. Iya. Itu dia ada sofa tinggi kecil untuk babynya. Iya. Sama sofa seperti ini untuk kayak kita duduk lah. Gue mikir gini ya, masih jam 9, 1 jam lagi. Gue juga udah capek kan. Paling ntar juga kalau gue tidur pasti dibangunin sama cleaning service. Karena kan dia kalau mau closing itu kadang suka masuk ke ruangan ASI itu. Dia prepare tisunya dimasukin ke ruang yang baby itu. Akhirnya gue tidur loh di situ. Gue di situ tidur benar-benar ketiduran pules. Bangun-bangun gue kaget, gue lihat jam 11. Tapi ini masih nyala lampu. Gue nggak sempet WA karena gue mikir udah malam nih, gue pengen buru-buru aja kan. Gue buka pintu toilet itu udah gelap banget itu lorong. Gue ngintip, astagfirullah, gelap banget kan. Gue tutup lagi. Gue siap-siap nih pakai tas, tarik nafas, gue lari tuh bang. Iya. Gue lari. Untungnya kan modelnya kafe gue paling pojok ya, toilet, sampingnya lift barang. Jadi begitu gue lari belok ke kiri langsung lift barang tuh. Itu pun juga lift barang udah gelap banget. Udah buru-buru kan, kalau lift barang itu kan 24 jam. Akhirnya pas turun, gue ke warung kopi yang ada di taman kan, mall itu sampingnya taman. Temen gue nungguin di situ. Dia ngomong, lu kemana aja, kata dia. Gue ketiduran di toilet. Yang bener lu, katanya. Serius, gue nggak bohong, ngapain gue jam segini? Kalau emang gue mau duluan ya gue duluan aja, gue bilang. Karena gue mau nungguin lu, tiduran sana nggak ada yang bangunin, gue bilang. Nah besokannya gue di kafe tuh kayak, kok ini nggak ada yang bangunin ya. Ntar kalau ada cleaning service yang lewat, mau tanya nih sama dia ya kan. Akhirnya bener tuh lewat. Akhirnya yaudah gue ke toilet kan itu. Gue nanya, Mbak, di sini yang kemarin closing malam siapa? Gue bilang gitu. Lah gue, kata dia. Kenapa, katanya. Enggak, lu kemarin closingan jam berapa? Bilang, jam 10, kata dia. Lu enggak ke ruang ASI gitu, katanya. Dia bilang, ya pastilah gue ke situ, katanya. Emang kenapa, katanya. Nah kan gue tidur di situ, gue bilang gitu kan. Maksud lu gimana, kata dia. Iya, gue nungguin teman gue. Dia pulang jam 10. Gue sempet tiduran di situ, ketiduran, gue bener-bener tidur, gue bilang. Lu yang bohong, gue tuh jam 10 situ nggak ada orang, dia bilang. Jadi dia tuh masukin tisu situ, katanya nggak ada gue. Dia ngeliat nggak ada kayak. Jadi gue kemana dong? Pas gue tidur itu. Mungkin kayak di, kalau nggak diliatin nggak mungkin dong. Iya. Kalau emang di ini kan dia pasti duduk di situ di tempat gue tidur. Ini katanya nggak ada. Dia nggak sama sekali ngeliat. Akhirnya gue sempet debat tuh sama dia. Sumpah mbak, demi Allah gue tiduran sini, gue bilang. Sampai jam 11 gue bilang. Yang benar, katanya. Gue yang closing nih, kata dia. Terus ya udahlah, kata dia. Cukup kita berdua yang tahu, jangan ngomong sama cleaning service yang lain, takutnya takut, katanya. Ya udahlah, kan. Nah terus ada yang aneh lagi tuh juga masih kejadian sore nih. Gue masuk pagi, istirahat sore. Gue ditanya mau ke taman ya. Itu kan mall cuma 3 lantai. Gue lantai 2. Pas gue di lift bareng itu, ini kan pasti ada tandanya lift itu lagi di mana kan. Dia lagi di lantai 3. Kan di lantai 3 itu juga banyak kantor ya. Pas dari lantai 3 mau ke lantai 2 jemput gue, ini cuma gue sendiri. Pas dibuka lift itu ada beberapa orang kantor yang kayaknya mau pulang nih, sama ada satu cleaning service. Ya paling enggak ya gue nggak sendirilah naik lift itu kan. Gue masuk, otomatis karena gue masuk itu kan gue paling depan ya di pintu lift. Begitu banget pintu
lift itu ketutup, tiba-tiba langsung gue buka. Gue pikir kan ada yang pencet mau masuk, gue lihat nggak ada kan, gue sempat keluar tuh, gue ngomong, oh nggak ada orang, mungkin kepencet apa gimana, ya udah. Tapi bang, sebelum lift itu ketutup, itu kayak kalau lift ngembal gimana sih, kayak ada sesuatu yang ikut masuk tapi sampai bek gitu. Kita semua tuh di situ berasa. Iya, beratnya berasa gitu ya. Berasa banget dek gitu. Nah di situ gue cuman sama mereka, ya gue nggak kenal kan, cuman lihat-lihatan doang. Gak lama ketutup, tiba-tiba itu liftnya mati. Hah? Liftnya mati? Mati. Lampunya mati, pencetannya mati. Di situ kita nggak yang panik, kayak diem-dieman nih kan. Tiba-tiba berapa detik itu liftnya langsung nyala, itu udah ada di basement. Aneh banget. Nyala, tiba-tiba langsung basement kebuka. Tat. Gue sampai merinding. Terus kita nggak kenal ya yang di dalam itu siapa. Tapi begitu kita keluar dari lift itu, sampai ngomong kayak gini, itu apa ya? Jadi kayak main sapa kita, jadi kayak orang kenal. Iya, dia juga pada heran-heran ya. Ini kayaknya kayak ada yang naik nih, kayaknya sih sampai itu sore loh bang, kejadiannya. Singkat cerita nih bang, gue waktu itu masuk pagi. Kan kalau pagi itu ramenya itu kalau ada baking class yang mau belajar kue di ruang roasting, atau di ruang roasting itu dipakai juga buat coffee class. Tapi ini lagi nggak ada jadwal ya. Kan kafe gue juga ramenya baru makan siang. Jam 9 sampai makan siang itu tamu jarang, cuma 1-2. Nah gue iseng nih ditanya mau beberes lah ya kan. Gue mau beres di ruang roasting. Gue lagi ngelap-ngelap di situ. Itu tau kan bang, showcase yang kayak di warung, yang lemari es tapi yang kelihatan ya, yang buat naruh minum-minuman. Nah, kan kalau kita berdiri di situ, itu kan ada pantulan bayangan kita nih. Iya, kelihatan. Pasti ada pantulannya kan, kayak kaca gitu, kayak cermin. Gue lagi ngelapin kulkas itu, dengan spontan ini di bayangan itu bukan bayangan gue. Hah? Bayangan bos gue, berbentuk dari sini ya, tapi ya dari sini begini tengah badan. Iya, kalau sampai. Tapi bukan kayak cerminan kita, bayangannya cuma hitam polos doang, rambutnya bondol-bondolnya. Saking spontannya gue ngelap, gue bilang kayak gini ya, pagi miss, gue bilang kayak gitu. Terus gue kaget, gue baru sadar, lah dalam hati gue, kok bayangannya bukan bayangan gue. Iya, seharusnya kan bayangan kayak gitu. Harusnya bayangan gue kan. Di situ gue langsung, gue tinggal, gue tutup pintu belakang itu, pintu roasting. Gue stay di depan kafe. Besoknya lagi gue kedapetan masuk siang. Gue kan tutup jam 9. Gue prepare lah dari jam 8. Kan kalau malam itu yang closing kita nyapu ya kan. Itu lagi nggak ada tamu sama sekali. Gue lagi di ruang roasting lagi nih bang. Gue lagi nyapu di ruang roasting. Itu gue denger banget kan, kalau kafe gue itu kan, gue bilang di atas bar itu ada 2 table, tangganya itu tangga besi. Kalau tamu naik atau turun, kayak gue juga naik turun ini pasti bunyi tek tek tek, sama tangga besi kan, dang 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 gitu. Jadi pas gue nyapu, ada yang naik, 1 tamu nih, karena suaranya sekali doang naik. Gue langsung lihat, 8:30 lagi tuh. Udah mau closing ya? Udah mau closing. Akhirnya gue memikirkan, ya udahlah, gue taruh sapu gue keluar ruang roasting, ambil menu, ya kan, ambil menu, gue ke atas nih. Begitu
belum sampai anak tangga habis, gue lihat itu nggak ada tamunya bang. Keadaan sepi nih. Sepi. Gue di situ kayak bengong. Gue ngomong gini, ini nggak ada tamu. Ya terus tadi yang naik siapa? Gue langsung turun. Biasa gue kalau udah takut, gue stay di depan kafe. Jadi gue closing belakang itu gue belum selesai. Gue mau nungguin, mau otomatis kalau di jam segitu udah yang gue harapin itu cleaning service kalau enggak security. Cleaning service mau lewat nih. Gue bilang, temenin gue dulu ya. Gue bilang akhirnya dia temenin gue. Tapi gue nggak bisa masuk nih kan ada CCTV mall katanya ya kan. Akhirnya ngeliatin dari situ, tapi gue nggak closingan belakang, cuma closingan kasir dah langsung. Bener-bener sampai tutup rolling door gue ditemenin sama dia. Nggak lama dari kejadian itu bang, gue masuk pagi. Masuk pagi biasa, nggak ada yang belajar di belakang, belum ada tamu. Ditanya gue lagi nggak ngapa-ngapain nih di bar, gue lagi duduk lah. Otomatis kan pandangan gue ke depan ya, lagi nggak main HP nggak apa. Samping kafe gue itu kan salon. Gue samarin ya, gue sebutlah teman gue itu namanya si A ya, cowok tuh. Dia keluar nih, kan otomatis lewat kafe gue kan. Gue ngeliat di jalan tiba-tiba berhenti di tengah kafe gue. Dia manggil, woi, iya, gue bilang gitu. Mau kemana lu? Mau ke toilet? Ikut, gue bilang gitu. Dia berhenti nih. Nah, gue keluar bar, gue samperin. Padahal kan dia laki ya, padahal kan gue cewek. Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba pengen ke toilet juga, mau bareng gitu. Dia ngomong gini sama gue, lah itu kan ada tamu loh katanya. Ah tamu, gue bilang. Lah itu kata dia. Gue nengok begini bang, itu di atas, table atas. Itu ada yang duduk begini, rambutnya ke depan. Begini nunduk, nih merinding gue. Ini putihnya cuman setengah badan karena kan nggak kelihatan ada menu bar. Begini, lah kok ada tamu. Pas gue ngomong begini sama teman gue ada, kok ada tamu sih? Nah lu gimana? Pas kita nengok bareng lagi tuh hilang. Itu dia nggak berbayang, nggak transparan, bener-bener padat nyata. Itu ya lagi rambutnya diinin aja. Sorenya itu gue istirahat di taman nih, lagi pengen gue ke taman kan. Pas banget di taman ada teman gue yang di salon itu, dia lagi ngopi sambil ngerokok di situ. Gue samperin kan, woi bang, gue bilang, Cak sini deh kata dia. Itu tadi apanya katanya. Nih itu dia, gue udah mau cerita nih, gue bilang. Enggak, makanya gue manggil lu kata dia. Gue ngeliat tuh itu tamu apa-apa katanya, makanya dia berhenti di kafe. Terus gue panggil lu, delalanya lu mau ngikut gue nih. Dan lu lihat juga, kok tiba-tiba nggak ada. Di situ sayangnya di kafe gue tuh nggak ada CCTV bang. Dia orang Korea ya. Nggak dipasangin CCTV ya? Nggak ada CCTV. Itu sayangnya di situ. Nah singkat cerita lagi nih, kan tamu gue yang Kak Bunga itu sekalinya ada dia lama gitu ya. Kadang juga nggak datang juga gitu. Nah bos gue ini lagi roasting kopi nih bang, di ruang roasting. Biasanya kalau dia roasting itu sampai malam nih, ya malamnya sih nggak malam banget, paling nggak jam 8, jam 7 gitu lah ya, paling malam banget jam 8 lewat lah. Biasanya kan kalau dia roasting malam suaminya jemput, terus dia pasti beberes itu duduk di table tamu dulu nih, ngobrol-ngobrol dulu. Nah gue bersihin itu kan kalau habis habis roasting kopi itu kan biji kopinya pasti kemana-mana tuh, otomatis kan nggak cuma disapu, divakum juga kan. Nah ini tumben banget pas dia lagi roasting
suaminya juga nunggu nih di dalam, masih kadang di dalam juga, tapi walaupun udah selesai kadang dia suka ke table tamu pasti masih ngitung lah apa. Ini pas gue lagi di bar, tiba-tiba nih bos gue nih sama suaminya keluar tuh kayak orang keburu-buru gitu. Kayak orang ketakutan. Kayak gini, Ica, nanti kamu cepat-cepat pulang ya, cepat-cepat bersih langsung pulang katanya. Iya. Langsung keluar mereka. Gue sempat pikir gini ya, wah kok nggak biasanya nih. Aneh lah pokoknya, kayak orang ketakutan emang kelihatan. Akhirnya gue cuman closingan kasir, belakang nggak gue beresin. Kayaknya ikut ketakutan juga nih. Ketakutan juga gue. Iya. Kasir selesai, mati lampu, tutup rolling door. Besokannya mana gue masuk siang lagi kan, otomatis gue besok pagi gue harus masuk karena gue nggak mau temen gue marah-marah karena gue belum. Tapi ini Kebetulannya besoknya itu hari Sabtu. Sabtu itu kan anak libur sekolah. Gue sampai bangunin anak gue pagi, gue minta temenin anak gue ke kafe tuh buat closingan belakang. Itu saking takut gue. Ditemenin nih. Gue di situ kan kerja cuma berdua karyawan. Jadi kalau satu libur, satu full time. Dari pagi sampai malam. Jadi kita bisa makan di situ. Toilet juga deket ya kan. Itu kan juga bos gue juga selalu stay. Setiap hari. Jadi dia mau bantuin lah gitu kan. Karena kan kebanyakan itu komunitas orang-orang Korea ya. Sama orang kantor. Makanya walaupun gue takut kerja di situ, gue nyaman di situ. Kita tuh capeknya sebentar cuma pas makan siang. Karena kalau udah dari sore ke malam itu cuman 1-2 aja, nggak banyak. Ini juga pas gue lagi masuk siang. Itu udah ya jam 7-an lah, udah nggak ada tamu kan, gue juga sambil nunggu gitu. Ini tiba-tiba teman gue dari tenan lain ya, dari butik itu. Biasa kan kalau mau ke toilet otomatis lewat kafe gue karena kafe gue paling pojok. Dia mampir nih, ditanya, Cak ya masih ada tamu loh kata dia. Gue bingung dong, tamu gue bilang. Itu di atas kata dia. Terus gue langsung ingat kejadian intinya kafe gue tuh ya sering kayak gitu. Gue langsung berdiri ya kan, gue keluar dari bar, pas banget di tangga itu gue bilang sama temen gue gini, lu naik deh coba. Gue bilang enggak, ngapain langsung ada tamu lu, enggak beneran, ayo naik bareng deh bareng. Gue bilang gitu kan. Kenapa sih kata dia. Dia kayak jadi kok gue disuruh naik ke tamu, bingung dia. Akhirnya yaudah lu duluan, gue di belakang. Gue bilang dia naik di depan gue duluan, gue di belakang. Tiba-tiba dia langsung berhenti. Lah Ica kok gak ada orangnya kata dia. Gak ada orang. Turun langsung kayak gitu dia. Turun terus langsung gue tarik dia depan kafe. Cak bener tadi gue tuh ngeliat tamu lu tapi dia madepnya ke sana. Yang lu lihat gimana? Gue bilang cuman rambutnya doang. Gue pikir ada sebelahnya lagi kan, soalnya yang madep kafe gue itu madep ke sana. Ini ada kayak kita posisi sama, terus depannya kayak gini juga tapi posisinya ke belakangnya. Ini duduknya di sini madepnya ke sana. Jadi kan kelihatan belakangnya doang. Duh, gue bilang udah mau ini lagi. Gue bilang lu mau ngapain? Enggak, gue mau ke toilet, gue mampir. Gue bilang akhirnya gue jadi takut kan. Gue suruh udah lu ke toilet, gue tunggu. Tapi nanti habis dari toilet lu temen gue closing deh, maksudnya kayak bersih. Ya udah deh kata dia, mungkin kasihan sama gue juga kan. Bener tuh. Jadi kayak walaupun berdua ya Eca buruan deh, jangan lama-lama. Jadi gue juga closingan nggak bersih, nggak. Yang penting kasir sampai nanti lu gimana. Jadi sampai gue nunggu jam 9 itu ya gue biasa stay di depan kafe. Gue nunggu entah cleaning service lagi atau security yang nemenin gue sampai tutup lampu. Karena kalau
rolling door gue kan yang ditarik yang besi gitu kan bunyi mana besi korek. Otomatis gue juga ngeliat ke dalam. Iya. Ini singkat cerita lagi, senior gue kan itu udah senior banget, lebih lama dari gue kan. Dia tiba-tiba ngomong kayak gini, Cak, gue mau resign nih, katanya. Lah, kenapa lu resign? Gue bilang, kayaknya gue udah gak nyaman di sini, katanya. Mas itu gak nyaman gimana? Enggak, maksudnya rumah gue juga jauh di Kelapa Gading, kata dia. Gue jadi penasaran kan, gue bilang sama dia, yang bikin gak nyamannya, maksud tuh gimana? Bos apa gimana? Gue bilang, soalnya gue juga ada yang ngeganjel nih, jadi selama gue kerja di situ gue gak pernah cerita nih sama senior ya kan. Akhirnya di situ bang, pas gara-gara senior gue itu mau resign, kita baru sama-sama cerita, sama-sama Rana. Gue bilang teman gue nih, ya bang lah, gue manggil bang kan, bang gue masalahnya di sini begini-gini, kata dia. Lalu lu kok gak cerita sama gue, kata dia gitu kan. Kadang kayak barang ya kan, terus sampai kadang uang pun juga suka minus. Suka minus. Nah di situ tuh jadi gue pernah berpikir kalau masuk siang ini salah siapa nih, gue bilang gitu kan. Kok kayaknya gue nombok. Ternyata dia juga sering kayak gitu juga kalau pas masuk malam ya kan. Terus kayak suara-suara awalnya gimana Cak, ya gue ngomong lah kayak shh. Dia langsung kayak gini, lorong sini bukan, bener banget bukan, itu mas sering Cak, katanya. Oh jadi abang ini juga. Nah dia kayaknya ada cerita, cuman nggak mau cerita sama gue, mungkin takut gue takut karena dia kan mau resign kan. Tenang aja, lu cari anak baru, ntar sampai anak baru itu bisa lu ajarin cepet deh, ntar baru gue cabut, kata dia. Nggak mungkin lalu gue tinggalin full time sendiri sama tuh anak baru terus, katanya. Akhirnya udah, jadi kan pas senior gue itu mau resign itu, jadi kan baru keungkap nih. Terus dia sempat ngomong sama gue kayak gini, lu tau kan Cak, waktu lu masih di Kemang, ini kan kafe di apa ya, di rombak lah, renov di model apa ya, bentuk-bentuk lah gitu. Itu kan ada mandornya, katanya mandornya itu ada kelebihan nih, kayak orang bisa lihat lah. Katanya tuh dia ngelihat kayak ada yang kayak manusia belanja di mall itu, cuman tiba-tiba hilangnya di tembok. Jadi kayak menyerupai, jadi mandor itu sampai bingung nih antara manusia bener sama yang halus nih. Oh lu nggak cerita sama gue bilang. Ntar lu takut, ternyata lu di ada cerita serem juga, lu nggak mau cerita sama gue, katanya. Ternyata dari awal senior gue tahu, cuman nggak mau cerita sama gue, mungkin karena gue takut kali ya. Kalau senior gue itu kan cowok ya, gue nyari yang cewek nih. Nah di situ gue kerja ya biasalah sama dia. Nah ini kan karena ada hal-hal yang masalah uang lah, gue nggak mau nih kan hilang kenapa ya kan. Akhirnya gue coba nanya sama customer gue nih yang tarot. Habis selesai dia ada tamunya, gue sempat ngomong, Kak boleh nggak aku mau baca? Oh boleh mbak, ada apa? Kata dia. Gue cerita yang intinya aja nih, yang masalah kasir kan. Akhirnya udahlah kita baca nih kan. Dia cuma ketawa-tawa doang. Pas baca itu gue nggak tahu lah apa artinya, kan gue nggak ngerti kan. Kayak iseng-iseng aja nih. Iseng nanya. Dia cuman habis itu tiba-tiba majalah pun dirapiin, cuman udah mbak gak usah takut, kan ada aku di sini, kata dia. Tapi itu apa? Iya itu ada yang iseng, katanya. Ini isengnya iseng gimana? Bukan masalah kan rugi nih kita kalau nombok kan. Tuyul apa-apa. Udah mbak nanti aku ini deh bilang dia jangan iseng, kata dia. Gue langsung, Kak ini ada di sini, kata dia. Enggak mbak, kata dia. Dia kayak nggak tahu tuh dia bener bercanda apa enggak ya. Enggak mbak, tenang, pokoknya selama aku ada di sini aman, kata dia. Karena kan gue mikir dia juga pasti ada kelebihannya kan orang seperti itu. Ya udah. Nah singkat cerita lagi nih, gue kerja sama dia itu, tiba-tiba nih wastafel gue banjir. Jadi kan ganggu aktivitas kita kerja kan, karena kan di
apa di kafe gue kan ada cake, mungkin nama kelompok itu ya. Nah gue ngomong sama bos gue, Miss ini bagaimana ya, gue bilang mau panggil orang dari dalam mall atau dari luar. Coba kamu tanya. Akhirnya gue tanya ke pengelola mall itu, akhirnya bisa. Terus gue bilang sama bos gue, Miss bisa, ya udah katanya. Nah, di situ gue lagi lembur bareng karena itu kan rusak. Harusnya sih dia masuk pagi pulang sore karena nemenin gue kan, karena kan jadi kerjaan banyak ya. Engineering dari mall itu 3 nih. Nah ada yang kenal banget karena kan setiap bulan itu kan dia pasti ngasih berita apa itu kan, pasti kita tanda tangan, kenal kan. Dia nanya gini, tiba-tiba nanya, Cak gimana kerja di sini, katanya. Enak lah bang, santai. Gue bilang, ya cuman gitu deh, gue bilang. Ada yang serem ya, kata dia. Kok udah tahu bang, gue bilang. Kayak gimana cerita. Dia langsung kayak penasaran. Gue cerita semua lah. Kata dia gini ya, ini katanya ya Cak ya, katanya. Gue denger nih, dia juga denger nggak tahu katanya. Dulu sebelum ini mau jadi, itu ada kejadian memang ada perempuan yang diperkosa di sini, terus mati, dia dikubur di tempat ini, kata dia. Cewek diperkosa? Itu, iya. Ah lu yang bener bang, gue juga nggak tahu, gue juga dengar katanya. Lu nggak usah takut, katanya, kan lu kerja juga ada bos lu, katanya. Ah ya udahlah ya kan. Ini pagi bang, gue jaga lagi pagi. Temen gue yang gue bilang anak butik, yang lihat ada tamu, biasa dia kan emang sih jarang, teman ini mampir lagi nih, tiba-tiba dia ngomong kayak gini, Cak santai lu, santai, gue mau cerita deh sama lo, kata dia. Ini mall kan ada security, kata dia, tapi bos gue tuh izin sama pengelola, dia mau pakai security pribadi, cuman stay aja gitu bang di depan butik. Walaupun di dalam mall disuruh stay. Dica, security itu cuma bertahan sehari katanya. Sehari aja? Sehari. Kenapa? Tahu nggak, ternyata bukan kafe lu doang yang serem, mungkin dari mallnya, katanya. Gue kan nanya nih sama teman kerja gue, sampai bosku ngomong nggak pakai security lagi cuma sehari. Karena apa? Pas dia lagi nunggu di situ, itu kan gelap ya otomatis ya. Kan mall gue tuh modelnya manjang ya, ada lorong seberang-seberangan, dia letter O gitu kan. Kata security pas lagi jaga malam itu, dia ngeliat kayak ada tamu yang jalan di lorong seberang. Dia cerita nih, katanya dia pikir nih customer yang udah bingung ya kan, lift mungkin udah mati, dia mau kasih tahu lift barang mungkin ya, diikutin sama dia nih jadi dia security ngikutin, security pihak mau ngeliat yang security butik itu, kok ngapain nih orang jalan, kan katanya cuman di butiknya kan. Disamperin lah, disamperin, bang lo ngapain, enggak itu ada customer apa, dia bilang gitu kan. Takutnya dia bingung mau, oh iya, dia ngeliatnya dua-duanya. Pas diikutin katanya itu orang hilang di tembok. Cepet diikutin tapi ngilangin tembok. Dia langsung kayak, katanya ceritanya ya, langsung lihat-lihatan nggak ada. Terus akhirnya ya udah, cuma sehari aja tuh, terus nggak pakai security lagi. Karena takut langsung desain ya. Jadi kesimpulan dari gue dan teman gue ya, nggak cuman kafe gue doang ternyata. Kejadian pagi lagi ya bang. Ini gue itu udah prepare lah ya pagi. Gue lagi santai nih, tapi emang belum bos gue datang, belum ada customer, gue lagi nunggu. Gue lagi main HP begini bang, duduk, ya kan. Nah itu kan di atas gue itu kan depan bar itu ada menu ya, jadi kan tamu bisa lihat. Tiba-tiba gue pas begini tuh gue kaget. Silakan, gue bilang gitu kan. Dia begini aja
ngeliat ke atas. Agak lama tuh. Abis itu tiba-tiba langsung nggak noleh ke gue, nggak mbak apa gimana, nggak basa-basi, langsung balik badan. Terus dia jalan ke kafe, keluar kafe langsung ke kanan. Kan kalau ke kiri itu kan lift barang, ke kanan itu kan lorong mall panjang banget. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh di benak gue, ini orang bukan. Penasaran ya. Saking penasaran gue langsung dong, orang gak lama dia belok, gue langsung punya pikiran kayak gue langsung keluar nih. Pas gue lihat nggak ada orangnya. Nggak ada. Sampai gue lihat, gue lihat di eskalator, sampai gue cari, oh nggak ada sih, gue bilang. Itu sosoknya cowok nih. Itu cowok, ya nggak tua nggak muda, mungkin umur 30-40 lah ya. Dia pakai model-model baju apa nih? Maksudnya dia mengenakan apa nih? Kaos atau? Lengan panjang putih, celananya hitam. Ya kayak krem-krem gitu deh, cuma lengan panjang. Model rambutnya kayak model-model orang jadul gimana sih? Tapi yang disayangin, gue tuh nggak ngeliat pas dia jalan keluar itu napak apa enggak. Cuman firasat, kok dia nggak ada basa-basi gitu kan, enggak mbak, makasih atau gimana, gak ada basa-basi. Tiba-tiba langsung nggak ngeliat ke gue lagi, langsung berbalik-balik gue. Balik nggak ada. 2020 itu kan COVID ya bang ya. Agak sepi nih emang mall nih, sebelum meledak-meledaknya itu. Bos gue tuh manggil ke ruang roasting. Dia bilang gini, Ica, iya ini sepertinya kafe ini sepi, kata, mall juga sepi, tidak hanya kafe, kata dia. Kalau seperti ini saya tidak bisa menggaji 2 karyawan, kata dia. Bagaimana kalau kamu saja? Dia diberhentikan, dia ngomong kayak gitu. Ya, gue di situ, gue mikir ya, gue kerja sendiri, sedangkan semenjak COVID aja bos gue udah jarang datang kan, karena sepi. Gue bilang sama bos gue, Miss, boleh tidak, gue bilang, kita kerja berdua, gue bilang, dia tetap di sini, gue bilang gitu kan. Kan dengan alasan ya kasihan juga nih anak kalau di PHK gitu aja. Tapi bagaimana gaji itu terserah, gue udah pasrah aja bang, karena gue intinya gue nggak mau kerja di situ. Kata bos gue, oke, kata dia, 50% bagaimana, 50% gaji kamu, terus 50% gaji dia. Ya tidak apa-apa, gue bilang. Tapi karena 50% kita disuruh nggak masuk full, jadi sehari masuk, sehari libur, tergantian. Lah gue pikir kan sama aja kalau kayak gitu. Gue masuk hari ini, gue dari pagi sampai malam sendiri. Gue sampai bilang, boleh tidak kita kerja berdua saja, gue bilang. Tapi hanya 50%, kata dia. Ya tidak apa-apa, gue bilang kayak gitu kan. Ya sudah, katanya. Itu kan karena pas sudah sepi itu kita buka agak siang nih bang, biasa jam 9 nih, jam 10. Terus kita tutup harusnya jam 9, kita jam 7 udah tutup. Bosku juga bilang, kalau misalkan habis maghrib atau mau setengah 7 kalau ingin tutup saja. Akhirnya gue tuh selama beberapa sebulan ada itu gue masuk satu shift bareng terus, jadi dari jam 10 itu sampai jam 7. Ya alhamdulillah sih kejadian itu ya nggak ada apa-apa, karena gue kan berdua terus, jadi kita ya makanlah di situ, apa di situ, ya kan berdua terus. Sampai akhirnya ya kafe itu tutup. Jadi udah semua nih Kak ya, yang Kak Ica alami selama kerja di coffee shop itu tuh. Banyak banget kejadian-kejadian horor. Ada yang pengen gue tanya nih Kak, yang kejadian tamu gaib nih, yang si tadi sebenarnya Bunga ya, karyawan butik, tiba-tiba dia ngeliat dan ternyata Kak Ica juga sama-sama lihat nih. Tapi kalau itu, yang teman gue yang butik itu, dia kan naik duluan. Iya. Gue belum lihat. Iya.
dia kaget, Cak, kok nggak ada orangnya. Nah karena gue pernah tahu dari gue ngeliat sendiri sama teman gue yang salon, ya gue langsung tarik dia turun. Jadi gue sempat belum lihat kalau itu, jadi teman gue yang lihat. Oh, jadi temennya dulu nih yang ngeliat kalau di atas kelihatan ada orang ya tadi gitu ya. Terus sama yang security kan juga ngeliat ada tamu gaib nih. Iya. Nah itu kan kakak ngeliat jelas nih. Tadi kan bilangnya padat tuh. Itu bisa digambarin nggak? Maksudnya wujudnya dia pakai baju layaknya manusia kayak kita atau? Cuman gini kan, kalau dari bawah itu ke table atas, itu kan cuma bisa ngeliat setengah badan kayak gini nih. Iya. Karena kan memang ada sofanya juga yang madep ke sana kan sama ke kafe gue. Dia tuh madep yang di situ cuma kelihatan ini aja. Begini dia. Rambutnya tuh ke depan. Iya. Ini ada baju putih cuma nunduk begini aja, nggak kelihatan tangannya, masih gini aja nih. Begini aja dia. Nggak kelihatan mukanya. Nggak kelihatan muka cewek atau cowok gitu ya? Ya pasti kuntilanak karena kan rambutnya itu panjang. Panjang banget nih. Itu nggak transparan, nggak apa, bener-bener padat. Jelas banget nyata. Jelas banget, orang teman gue jelas. Jadi pas teman gue ngeliat itu ada, pas gue tamu, gue ngeliat begini ada. Masih ada tuh ya? Ada, pas gue ngeliat begini ada, tapi pas kok ada tamu, dilihat lagi hilang. Gila sih, gokil sih sampai 2 orang yang ngeliat benar-benar nyata tuh ya. Oh ya kak, sama yang ketika kakak masuk pagi nih, itu kakak dengar jelas banget. Jelas banget. Itu kayak di kuping. Cuman jauh. Iya. Kecil gitu. Dia ngerintih. Tapi jelas. Kesakitan atau? Sakit. Sampai dengan Gue melek. Masih tidur tuh. Tapi gue dengerin lagi. Sakit 2 kali. Terus pas ketika kayak kebangun duduk gitu, gue ini lagi nggak ada suara. Gila sih. Dan ternyata tempat atau kopi shop KIC ini emang angker dari awalnya nih, atau sebelum adanya kopi shop ini? Ya kayaknya sih dari lingkungan ya. Lingkungan mall. Maksudnya kan kafe itu dalam mall, mungkin mallnya. Yeah. Kan yang engineering itu bilang waktu bersihin wastafel cerita seperti itu. Yeah. Sedangkan setahu gue waktu zaman gue SD lah, gue lewat situ tuh udah jadi mall, jadi nggak tahu kapan itu kejadiannya, dan itu dulunya apa kan juga nggak tahu. Jadi kan sempat dijelasin ada wanita yang diperkosa terus dibunuh ya? Iya, sampai mati lah di situ, bukan dibunuh, jadi diperkosa sampai mati. Iya. Terus katanya dikubur di situ. Berasumsi bisa jadi itu korenya yang tadi nangis itu kan? Mungkin. Yang dibilang sampai nyebut sakit. Itu berapa bulan Kak Ica atau berapa tahun Kak kerja di coffee shop itu Kak? Dari yang di mall ini 2018 sampai 2020. Itu pun kayak karena COVID. Gila sih Kak Ica termasuk wanita tangguh juga nih berarti. Sebenarnya sih ya dibilang takut sih takut, cuman kan ya emang sih agak was-was, cuman ya karena gue mikir kerja di situ enaknya, nyaman ya. Nyaman itu ya kebanyakan santai ya. Yeah. Karena ramainya kan karena tertentu di mall, aja nih. Karena yeah. Mall itu kebanyakan lantai 3 itu kantor sama lantai 2. Oh gitu. Yeah. Terus ada gerejanya juga, jadi kalau minggu itu orang dari gereja pada mampir lah, terus di situ ya. Orang-orang yang di kantor habis makan siangnya di bawah, ngopinya di kafe gue. Sekali lagi Kak Ica, ini udah semua ya Kak ya. Dan makasih banyak sekali lagi udah berkenan mau berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Sama-sama. Sukses terus Kak buat karir Kak Ica dan salam buat keluarga ya Kak ya. Dan sebelum gua akhiri video ini, lagi-lagi gue mengingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Ica ini nih. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bareng kayak gue gini nih langsung. Kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa langsung kepoin Instagram gue, langsung aja DM. Nanti biar mempermudah semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Ica ini nih. Yaudah sekian, gue Aris Dimensi Mistik dan Kak Ica pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.